Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Dr. Irsad Sadri, spesialis mata. Konten kita hari ini membahas tentang kebutaan akibat minuman oplosan. Kasus ini sangat banyak sekali. Jadi terjadinya kebutaan itu adalah setelah meminum minuman oplosan. Nanti kita akan bahasnya tentang bagaimana apa saja bahan oplosan itu. Kemudian, apakah kebutaan yang sudah terjadi bisa pulih kembali? Kemudian, apa nasihat kita untuk mencegah terjadinya kebutaan akibat oplosan ini? Apakah bisa dicegah? Jadi, sering kejadiannya mereka yang sudah datang ke rumah sakit biasanya memeriksakan diri. Pertama-tama mereka biasanya tidak jujur. Kita tanyakan kenapa. Tiba-tiba saja matanya, kedua mata tidak bisa melihat lagi. Biasanya kita desak, kita tanya terus. Akhirnya ada yang mengaku, yang mengantar biasanya memberitahu, menjelaskan bahwa mereka sebelumnya meminum alkohol oplosan dan beberapa temannya meninggal. Jadi kita bahas dulu guys, apa itu minuman oplosan. Biasanya minuman oplosan ini adalah alkohol yang sudah dicampur. Biasanya alkoholnya bukan alkohol yang seperti diperjualbelikan untuk minuman beralkohol, tetapi alkohol jenis lain yang kita katakan sebagai metanol atau namanya metil alkohol atau lebih keren istilahnya spiritus. Bahan ini merupakan bahan untuk pelarut, untuk cat misalnya. Dan bahan metanol ini adalah beracun, mudah terbakar. Berbeda dengan alkohol yang kita katakan sebagai etanol, yang digunakan sebagai minuman beralkohol. Yang etanol itu merupakan hasil fermentasi. Jadi berbeda dengan metanol atau kita katakan spiritus. Kenapa mereka mengoplos? Biasanya mereka ingin mencari lebih murah, kemudian efeknya yang lebih hebat. Jadi biasanya mereka mengoplos dengan kadang-kadang dengan obat nyamuk cair, minuman berenergi, bahkan kadang-kadang tetes mata juga mereka gunakan. Bagaimana efek yang lebih hebat? Mereka tidak sadar bahwa itu adalah bahan yang beracun. Karena metanol kalau masuk ke dalam badan kita mengalami metabolisme di tubuh kita berubah menjadi formaldehid atau formalin, itu beracun. Berubah lagi menjadi asam format. Jadi kalau dia menumpuk di saraf mata kita, nah itulah yang menimbulkan terjadinya kerusakan pada saraf mata. Mula-mula hanya peradangan saja. Setelahnya beberapa saat kemudian baru terjadi kematian saraf mata kita atau kita katakan sebagai papil atrofi. Gejala apa yang kita lihat? Ini biasanya yang kita periksa di mata adalah mereka yang tidak meninggal akibat minum oplosan ini. Jadi mereka yang mengalami kebutaan. Mereka kedua matanya tidak bisa melihat lagi. Jadi apa yang kita lihat? Pertama, penglihatannya kedua mata hilang. Kadang-kadang waktu awal pemeriksaan
hanya bisa melihat lambaian tangan saja. Kita lihat matanya, anak matanya yang kita katakan sebagai pupil, itu kedua mata pupilnya itu sudah melebar. Dan tidak ada respon terhadap cahaya. Biasanya kalau orang sehat, kita lakukan penyenteran, pemberian sinar, maka pupil matanya akan mengecil. Biasanya mereka yang mengalami akibat oplosan ini, pupil matanya tidak ada respon sama sekali. Kemudian kalau kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat yang kita katakan sebagai ophthalmoscope, dengan melakukan funduskopi pada retina mata, pada awal-awalnya terlihat retinanya mengalami pembengkakan. Jadi belum terjadi kematian pada saraf matanya. Kematian pada saraf mata baru terjadi beberapa saat kemudian. Kita lihat kalau dia melakukan kontrol, terlihatlah papil atau kepala daripada saraf mata itu mengalami pucat. Itu yang kita katakan sebagai hasil akhir daripada akibat keracunan minuman oplosan tadi pada saraf mata. Kemudian kerusakan saraf mata ini meminum 20 ml saja itu sudah mengalami kerusakan pada saraf mata. Jadi yang kita bahas di sini adalah mereka yang mengalami kebutaan pada matanya. Jadi pertanyaannya, apakah bisa pulih lagi? Kerusakan pada saraf mata yang terjadi akibat minum oplosan ini tidak bisa pulih kembali. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi apakah berbeda dengan kita minum alkohol yang terjadi selama ini? Yang diperjualbelikan itu adalah bukan metanol, tapi adalah etanol. Mereka juga mengalami efek jangka panjang, tapi tidak sama dengan metanol, minuman oplosan ini. Efek jangka panjang pada etanol itu biasanya kerusakan liver atau gangguan pembekuan darah. Kemudian metanol ini adalah alkohol beracun. Ada juga beberapa mereka yang meminum obat, biasanya mereka yang mendapat pengobatan etambutol atau mereka yang menderita kita katakan sebagai TBC, biasanya beberapa dokter memberikan obat etambutol. Itu beberapa orang bisa juga mengalami kebutaan. Pemakaian jangka panjang dari obat, efek samping daripada etambutol tersebut. Itu dilaporkan mengalami kebutaan. Tapi berjalan lama, berbeda sama minum oplosan ini. Jadi minuman oplosan ini gejalanya sangat cepat sekali. Pada beberapa menit sampai 3 jam saja setelah dia melakukan minum oplosan ini, langsung terlihat gejalanya. Jadi sekali lagi guys, metanol ini adalah alkohol beracun. Jadi hati-hati dan waspada. Konten ini bukan dimaksudkan untuk kita boleh minum alkohol yang lain. Maksudnya lebih baik kita menghindarkan minum alkohol oplosan. Kemudian juga alkohol etanol atau etil alkohol. Jangan efek jangka panjangnya juga tidak baik. Jadi kalau kita menghadapi orang dengan minum oplosan ini tidak sadarkan diri, segera kita bawa ke fasilitas kesehatan. Jangan menunggu waktu. Problemnya selama ini
mereka datang sudah beberapa hari, sudah timbul kerusakan pada matanya. Sementara kalau cepat kita bawa ke fasilitas kesehatan, itu bisa dikuras segera, kemudian bisa juga kadang-kadang dilakukan hemodialisa atau cuci darah untuk membuang zat-zat racun yang ada pada dalam tubuhnya. Jadi kalau terlambat akibatnya fatal. Biasanya beberapa temannya itu sudah ada yang meninggal. Yang hidup biasanya itu mengalami kelainan pada saraf matanya yang berakhir dengan kebutaan yang tidak bisa pulih lagi. Mudah-mudahan guys bermanfaat konten kita ini, membuat kita waspada dan hati-hati. Jangan lupa like, subscribe, share kalau bermanfaat, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk tidak ketinggalan konten selanjutnya. Dukung terus guys channel ini supaya lebih berkembang lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.